Hukum Alfred, keadilan dan iman. Di masanya, hukum bukanlah sesuatu yang tertulis dengan baik. Banyak kerajaan Anglo-Saxon terdahulu memiliki hukum yang diwariskan secara lisan atau dicampur dengan adat barbar. Alfred menyusun ulang hukum-hukum dari berbagai wilayah kerajaan Inggris Barat, termasuk dari Kent, Mercia, dan Wessex. Namun ia menambahkan sesuatu yang baru, moralitas Kristen. Ia menulis dalam pengantarnya, "Aku tidak ingin menciptakan hukum yang baru, tetapi ingin memperbaiki yang lama dengan menambahkan kebijaksanaan dari Tuhan." Ia memasukkan 10 perintah Tuhan, serta kisah-kisah hukum dari perjanjian lama, dan menyandingkannya dengan praktik lokal. Hukum Alfred tidak hanya memerintahkan hukuman bagi kejahatan, tetapi mengajarkan mengapa keadilan penting. Ia menjadikan hukum sebagai alat untuk menciptakan tatanan, bukan sekadar pembalasan. Pendidikan memuliakan kata. Di masa Alfred hanya sedikit orang yang bisa membaca. Bahkan para bangsawan pun sering buta huruf. Alfred merasa ini adalah akar dari kejatuhan bangsa, karena tanpa pengetahuan, rakyat mudah dijajah. Ia memerintahkan penerjemahan banyak kitab Latin ke dalam bahasa Inggris kuno. Ia bahkan ikut menerjemahkan sendiri, atau setidaknya mengarahkan penerjemahan. Beberapa karya penting yang diterjemahkannya, Pastoral Care oleh Paus Gregorius Agung, buku petunjuk bagi para pemimpin gereja dan dunia, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum oleh Bede, Sejarah Gereja dan Bangsa Inggris, Dialogues tentang mukjizat dan kehidupan para santo, Consolation of Philosophy oleh Boethius, sebuah karya filsafat yang membantunya melalui masa-masa sulit. Ia menginginkan agar semua orang muda yang cukup cerdas mempelajari, baca tulis dalam bahasa Inggris, dan jika mungkin dalam bahasa Latin. Untuk itu, ia mendirikan sekolah-sekolah, termasuk di istananya sendiri, tempat anak-anak bangsawan dan rohaniwan dididik. Militer dan pertahanan, raja strategis. Alfred paham bahwa kemenangan di medan perang tidak cukup jika tidak diiringi sistem pertahanan jangka panjang. Maka ia menciptakan sistem Bur, yaitu kota-kota berbenteng yang terhubung satu sama lain, sehingga setiap serangan Viking akan menghadapi dinding, bukan desa terbuka. Ia membagi rakyat menjadi 3 kelompok tugas. 1. Kelompok yang bertani. 2. Kelompok yang berjaga di benteng. 3. Kelompok yang bisa dipanggil untuk perang. Dengan begitu, pertanian tetap berjalan, keamanan tetap dijaga, dan militer selalu siap. Sistem ini kemudian dikenal sebagai cikal bakal, militer cadangan atau milisi lokal. Bahkan ia merancang kapal perang baru, Auspice Basin dari kapal Viking, lebih stabil di perairan Inggris. Ia bisa dibilang sebagai bapak angkatan laut Inggris, jauh sebelum Inggris menjadi kekuatan maritim dunia. Bagian 7, warisan Alfred. Setelah Alfred wafat, anaknya Edward, dan kemudian cucunya Athelstan, melanjutkan perjuangan. Athelstan bahkan menyatukan Inggris untuk pertama kalinya dan mengalahkan koalisi